Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel dengan saya Yori Ramadhani. Kali ini kita akan membahas perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya teman-teman. Sebelum lihat videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe untuk mendukung video kami selanjutnya. Tanah air. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yori Ramadhani, NIM 19052090 dari jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi PPKN Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 7 SMP tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan BPUPKI, di mana Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda mengalami kekalahan dan menyerah pada tanggal 8 Maret 1945. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, karena pihak sekutu yakni Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan terhadap Jepang. Sehingga satu persatu wilayah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Akan hal itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan beranggotakan 62 orang yang terdiri atas perwakilan dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakilnya yaitu Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI mengadakan sidang di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Selanjutnya yaitu perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan suatu fondasi berdirinya suatu negara. Beberapa pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia, di mana rumusan dasar negara Indonesia ini memiliki perbedaan satu sama lain, tetapi memiliki banyak persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Rumusan dasar negara Indonesia ini dilakukan pada sidang BPUPKI pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dalam pidatonya dia mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin mengusulkan konsep dasar negara Indonesia secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidatonya sebelumnya yang berisi yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, yaitu rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan dalam pidatonya yaitu rumusan dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan usulan dasar negara, di mana usulan dasar negara tersebut berbentuk filosofis Grand Slam yang berarti filsafat, pikiran, dan hasrat yang sedalam-dalamnya, di mana di atasnya akan didirikan Indonesia yang kekal dan abadi. Rumusan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima, usulan dasar negara tersebut dinamakan dengan Pancasila. Sila artinya adalah dasar atau azas. Oleh karena itu, kelima dasar negara tersebut merupakan dasar dalam mendirikan Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana anggota lainnya terdiri dari Ki Agus Haji Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Atta. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Setelah selesai sidang di Gedung Chuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hobokai. Pertemuan ini membentuk lagi panitia kecil yang terdiri atas golongan kebangsaan dan golongan Islam, di mana golongan kebangsaan diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan golongan Islam diketuai oleh Ki Haji Wahid Hasyim yang beranggotakan oleh Ki Haji Agus Salim, Ki Haji Kahar Muzakar, dan Abi Kusno Cokro Sujoso, di mana panitia kecil ini berjumlah 9 orang yang dikenal dengan panitia 9, di mana tugas panitia 9 ini yaitu mengusulkan atau menyelidiki usul-usul mengenai rumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, di mana pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar. Tetapi rapat berjalan secara alot, di mana adanya perbedaan pendapat antar anggota yang khususnya mengenai soal agama dan negara. Kesepakatan Panitia 9 ini termasuk dalam rancangan pembukaan hukum dasar Indonesia, di mana menurut Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan dengan Mukadimah, sedangkan menurut Muhammad Yamin dinamakan dengan Piagam Jakarta, sedangkan menurut Sukiman dinamakan dengan Gentleman's Agreement. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana panitia kecil penyelidik usul-usul dasar negara berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan dan mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, di mana pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan rancangan dasar negara, di mana yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua itu kemanusiaan yang dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
mengalami perubahan, di mana terdapat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang dirubah menjadi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Ofisir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta tersebut, di mana kalimatnya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebelum sidang PPKI, Muhammad Hatta mengajak Ki Haji Wahid Hashim, Ki Haji Bagus Hadikusumo, dan Kasman Sigodimejo dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Karena supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Diawali dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di atas praaksara sendiri, di mana setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dikenal juga dengan Dokuritsu Zumbi Inkai. Pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua dan Muhammad Hatta diangkat sebagai wakilnya, sehingga BPKI beranggotakan 21 orang termasuk dengan wakil dan ketuanya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan kepada rakyat Indonesia bahwa Indonesia akan merdeka secepatnya dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga keseluruhan anggota PPKI berjumlah 27 orang. Dan anggota PPKI merupakan bangsa Indonesia sendiri. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, adanya kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh pejuang bangsa Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan-keputusan yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Barat. Salah satu hasil dari keputusan sidang PPKI yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Oleh karena itu, tanamkanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.